Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gazi Atori. Saya dari kelas MBSE dengan NIM 23160300156. Nah, di sini saya akan membahas soal lagi final project tugas akuntansi dengan dosen Bu Maisa Pratiwi. Nah, di sini kita akan bahas lagi soal yang kedua ya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada neraca saldo ya. Terus ada data penyesuaian tanggal 31 Desember 2015. Nah, terus yang diminta untuk kita buat di sini ada jurnal penyesuaian, neraca lajur 10 kolom, laporan keuangan lengkap tahun 2015 yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Terus disuruh kita buat jurnal penutup, ayat jurnal pembalik tanggal 2 Januari 2016. Terus di sini jurnal koreksi atas penerimaan kas penjualan 450 dicatat sebagai membayar beban gaji 430.000. Nah, baik, kita akan menjawab yang pertama. Buatlah jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada data penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Dari perhitungan fisik yang dilakukan, persediaan barang dagang yang masih ada di gudang berjumlah sebesar 3.631.800. Nah, baik, cara membuatnya itu kayak ini. Buatlah 31 Desember 2015. Harga pokok penjualan kita letakkan di debit, terus persediaan barang kita letakkan di kredit. Nah, kenapa harga pokok penjualan terletaknya di debit? Karena di neraca saldo sama yang di data penyesuaian, persediaan barang dagangnya lebih besar di neraca saldo. Nah, 4.600.000. Sedangkan di data penyesuaian itu sebesar 3.631.400. Nah, jadi maka dari itu harga pokok kita letakkan di debit, sedangkan persediaan barang dagang kita letakkan di kredit. Dari laporan yang di atas, maka kita kurangkan dari ini ya. Kita kurangkan 4.600.000 kita kurangkan 3.631.800 mendapatkan hasil ya 968.200 di debit dan kita kredit. Harga pokok penjualan 968.200. Persediaan barangnya kita letakkan di kredit 968.200. Nah, baru yang kedua, perlengkapan yang tersisa berjumlah 256.900. Nah, di sini maka kita lihat debitnya itu beban perlengkapan. Perlengkapannya terletak di kredit. Kita lihat perlengkapannya di sini 420.000. Nah, di sini perlengkapan yang tersisa 256.900. Maka kita kurangkan ya. Mendapatkan hasil 163.100. Nah, beban perlengkapan 163.100. Terus perlengkapannya 163.100. Baru kita lihat nomor 3, beban bunga yang masih terutang sejumlah 80.000. Nah, beban bunga maka
kalau di sini beban, maka beban bunga itu di debit, sedangkan yang di kreditnya itu utang. Nah, jadi di sini beban bunga di debit dengan nominalnya 80.000, sedangkan utang bunga di kredit nominalnya nominalnya 80.000 juga. Nah, baru kita lihat nomor 4. Iklan dibayar di muka untuk jangka waktu 4 tahun dimulai dari tanggal Agustus 2014. Nah, di sini iklan bayar di muka ini mulai tanggal 1 Agustus 2014 ke tanggal di sini ya, tanggal 31 Desember 2015. Itu semua berjumlah 7 bulan ya kawan-kawan ya. Nah, sedangkan di sini nih iklan bayar jangka waktu 4 tahun. Jadi 1 tahun 12 bulan. 12 kali 4 sama dengan 48 bulan. Nah, di sini 48 bulan karena di sini masih 17 bulan, kita 17 bagi 48 dikali 600.000. Hasilnya 12.500. Nah, kita lihat di sini. Berarti kalau di sini iklan bayar di muka, beban iklan di debit, iklan bayar di muka di kredit. Nah, hasilnya segini, teman-teman. 212.500. Iklan bayar di mukanya terletak di kredit, hasilnya juga sama, 212.500. Nah, di sini kita lihat lagi nomor 5. Pendapatan sewa yang masih diterima sebesar 1.500.000. Pendapatan sewa. Oke, berarti di sini piutang sewa di debit, terus pendapatan sewa di kredit. Ya, nominalnya 1.500.000. Nah, pendapatan sewa di kredit jumlahnya nominalnya 1.500.000. Nah, terus gaji karyawan yang masih terutang 189.000. Nah, di sini berarti utang gaji. Utang gaji itu di kredit, beban gaji itu di debit. Nah, beban gaji. Nominalnya beban gaji di debit 189.000, utang gaji terletak di kredit jumlahnya 189.000. Nah, baru di sini ada peralatan disusutkan sebesar 6% harga perolehan. Dari harga perolehan berarti beban penyusutan di debit, lalu AKM penyusutan, beban penyusutan peralatan di debit, AKM penyusutan peralatan di kredit. Di sini kan beban. Nah, peralatan di sini peralatan 2.150.000. Nah, karena ada penyusutan sebesar 6%, jadi 2.150.000 dikali 6%. Nah, mendapatkan hasil segini. Beban penyusutan peralatan di debit nominalnya 129.000, AKM penyusutan peralatannya di kredit dengan nominalnya 129.000. Terus ada di sini lagi kita lihat. Asuransi dibayar di muka untuk jangka waktu 2 tahun dimulai dari tanggal 30 Juli 2015. Nah, di sini nih kasusnya seperti iklan bayar di muka juga ya, teman-teman. Jadi yang kita cari itu yang telah terpakai. Oke. 30 Juli 2015 ke 31 Desember 2015.
Berarti kita lihat itu 5 bulan. Nah, 5 bulan. Selama 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Selama 1 tahun. Baik, teman-teman. Baik, maaf teman-teman. Selama 2 tahun. Nah, jadi 24 bulan. Salah, selama setahun 24 bulan ngarang. Jadi 24 bagi 5 kali 480.000. 480.000. Nah, nih. Menghasilkan hasilnya 100.000. Nah, kita lihat ya. Beban asuransi terletak di debit dan asuransi bayar di muka terletak di kredit. Dengan nominalnya mereka masing-masing 100.000. Terus ada di sini dibentuk cadangan piutang tak tertagih sebesar 5% dari piutang. Nah, aduh. Nah, di sini kita lihat ya. Piutangnya di sini di neraca saldo 950.000. Nah, karena dibentuk cadangan piutang tak tertagih sebesar 5% dari piutang. Jadi 950.000 dikali 5%. Dapatkan ini 47.500. Beban piutang tak tertagih terletak di debit, sedangkan cadangan piutang tak tertagih terletak di kredit. Hasilnya tuh 47.500. Nah, kita lanjut ke soal yang diminta yang kedua, yang B. Neraca lajur 10 kolom. Nah, kita buat di sini. Jadi teman-teman harus buat dulu ya, PT Cinta neraca lajur atau worksheet per 31 Desember 2015. Nah, 2015. Nah, ini wajib ya teman-teman buat yang kayak gini. Terus kita buat kolomnya. Di sini ada nama akun, neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, terus neraca saldo setelah penyesuaian debit kredit. Nah, di sini adalah barugi, debit kredit, dan laporan posisi keuangan di debit dan di kredit. Nah, oke. Kita pindahkan yang berarti yang di neraca saldo yang di atas ini, semuanya ini, kita pindahkan ke sini, kolom neraca saldo semuanya. Nah, baru penyesuaiannya, nah yang di sini kita pindahkan juga semuanya kayak seperti ini. Nih, cadangan piutang, terus persediaan barang dagang, kita pindahkan semua. Nah, kita jumlahkan ya, neraca saldo hasilnya itu 25.650.000. Ini balance ya teman-teman, neraca saldonya. Terus penyesuaiannya kita mendapatkan hasil 3.389.300. Nah, sini penyesuaiannya juga balance ya teman-teman. Dapat kita lihat di sini. Baru kita lihat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini kita kita pindahkan ya. Nih, yang nggak ada penyesuaiannya, kita langsung pindahkan aja. Kayak nih kas 5.560.000. Nah, kita pindahkan. Letaknya di debit, jadi debit juga kita letakkan. Terus cadangan piutang tak piutang dagang 950.000. Nah, kita pindahkan juga 950.000. Di debit juga letaknya.
Terus cadangan piutang tak tertagih. Terletaknya di kredit sini. Nah, ternyata di penyesuaian juga ada kredit. Nah, kredit ketemu kredit ditambahkan. Hasilnya 87.500. Letaknya di kredit. Baru persediaan barang dagang. Di neraca saldonya di debit 4.600.000. Nah, di penyesuaian ternyata juga ada persediaan barang dagang. Letaknya di kredit. Jumlahnya itu 968.200. Nah, kalau debit ketemu kredit, maka kita kurangkan. Hasilnya tuh 3.631.800. Karena nilai debit lebih besar daripada kredit, maka kita letakkan di debit. Nah, ini sama nih. Dari persediaan barang dagang ke ke asuransi bayar di muka. Di debitnya ada di neraca saldonya di debit. Nah, ternyata ada penyesuaian juga di kredit. Sama. Jadi kalau debit ketemu kredit itu dikurangkan. Tergantung pada nanti di neraca penyesuaiannya, tergantung kita lihat kalau debitnya lebih besar ya letaknya di debit, kalau kreditnya lebih besar ya letaknya di kredit gitu loh. Kalau di neraca setelah penyesuaian, nah ini debitnya lebih besar daripada di neraca saldo, debitnya itu lebih besar daripada kredit yang di penyesuaian. Nah, jadi letaknya di debit. Sampai ke dari persediaan barang dagang sampai ke asuransi dibayar di muka. Nah, kita lihat sekarang di akun peralatan usaha. Peralatan usaha 2.150.000. Nah, karena nggak ada di penyesuaian dan letaknya pun di debit, maka kita letakkan di debit di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, lalu kita lihat AKM penyusutan peralatan usaha. Nah, di sini neraca saldo diletakkan di kredit. Nah, ternyata di penyesuaian ada juga letaknya di kredit juga. Kredit ketemu kredit ditambahkan. Hasilnya ya di penyesuaian di neraca saldo 200.000 di kredit, di penyesuaian 129.000 di kredit. Nah, kita jumlahkan karena kredit ketemu kredit, hasilnya letaknya di kredit 329.000. Nah, oke. Dari utang dagang sampai ke laba ditahan itu tidak ada penyesuaiannya dan letaknya pun di kredit. Maka kita letakkan di neraca saldo setelah disesuaikan itu letaknya di kredit. Nih. Lalu kita langsung bahas ke dividen, akun dividen. Di neraca saldo 1.500.000. Oke, masih teman-teman. Terus di penyesuaian tidak ada ini ya. Maka langsung kita pindahkan saja ke neraca saldo setelah disesuaikan di debit karena letaknya di debit 1.500.000. Baru ada penjualan letaknya di kredit. Nah, tidak ada penyesuaiannya juga, jadi letakkan di kredit ya di neraca saldo setelah disesuaikan. Oke. Baru dari retur penjualan sampai transport pembelian itu di neraca saldonya di debit. Nah, karena di penyesuaian tidak ada, maka langsung kita pindahkan saja di neraca saldo setelah disesuaikan. Letaknya pun di debit dengan jumlah nilai yang sama. Oke. Langsung kita lihat ke retur pembelian sama diskon pembelian. Nah, ini di neraca saldonya terletak di kredit. Namun tidak ada penyesuaiannya. Langsung aja kita letakkan di neraca saldo setelah penyesuaian. Letaknya itu di kredit karena neraca saldo di kredit. Dah, beban gaji di neraca saldo itu tuh 515.000. Nah, ternyata di penyesuaian ada penyesuaiannya, letaknya di debit. Debit ketemu debit sama itu ditambah. Jadi kayak kredit ketemu kredit itu ditambah, debit ketemu debit itu ditambah. Kalau debit ketemu kredit itu dikurang. Debit ketemu debit. Jadi beban gajinya itu
515.000. Nah, di penyesuaian itu letaknya di debit juga dengan nilai 189.000. Hasilnya letaknya hasil dari ini kita letakkan di neraca saldo setelah disesuaikan. Letaknya itu di debit 704.000. Nah, baru beban utilitas dan beban listrik letaknya di debit, tidak ada disesuaikan, maka kita langsungkan aja kita letakkan di debit karena tidak ada disesuaikan. Baru kalau ini letaknya di penyesuaian tapi tidak ada di neraca saldo. Harga pokok penjualan, beban perlengkapan, sama beban bunga. Nah, letak mereka pun di debit penyesuaian. Langsung aja kita sesuaikan, langsung aja kita letak di neraca saldo setelah disesuaikan, letaknya di debit. Karena ya di penyesuaian itu di debit. Lalu ada utang bunga. Utang bunga di penyesuaian kita letakkan di kredit karena letaknya di kredit juga di akun di kolom penyesuaian, jurnal penyesuaian. Lalu ada beban iklan, beban iklan, akun beban iklan dan akun piutang sewa di kolom penyesuaian. Kita letakkan di sini di neraca saldo setelah disesuaikan. Kita letakkan di debit karena ya letaknya juga di debit. Sama halnya kayak ini, utang gaji, beban penyusutan akun beban gaji dan akun beban penyusutan peralatan. Letaknya di kredit. Nah, maka kita letakkan juga di kredit di neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu ada akun beban penyusutan peralatan, akun asuransi, akun beban asuransi dan akun beban piutang tak tertagih. Nah, letaknya itu di kolom penyesuaian di debitnya. Nah, langsung aja kita letakkan di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kolom penyesuaian kolom neraca saldo setelah disesuaikan, letaknya di debit karena letaknya di debit. Nah, lalu setelah kita sesuaikan, setelah jadi neraca saldo setelah jadi kolom neraca saldo setelah disesuaikan, maka kita jumlahkan semua. Hasilnya debit. Hasilnya balance. Salah saya. Nah, hasilnya balance. Nah, baru kita ke kolom laba rugi. Nah, laba rugi. Nah, laba rugi itu dari akun penjualan ya. Akun penjualan dari akun penjualan sampai ke beban piutang tak tertagih. Kita salin aja sini. Pokoknya laba rugi itu akun beban. Akun beban nih ya, beban-beban, para beban itu letaknya tuh di Oke, jadi teman-teman kolom laba rugi nih itu tuh rata-rata itu beban akun beban semua. Dan ada juga akun seperti akun penjualan, akun retur pembelian, terus akun diskon pembelian, retur pembelian, akun pembelian, terus harga. Pokoknya itu beban-beban letaknya di laba rugi. Nah, kalau laporan posisi keuangan, itu dari kas nih. Kas. Terus yang pokoknya yang akunnya yang nggak beban-beban gitu. Tidak ada juga penjualan. Sampai
akun aset, pokoknya akun aset, akun utang, akun utang piutang, akun aset, pokoknya akun aset, akun piutang, utang piutang ya kan. Nah, itu masuk ke laporan posisi keuangan. Aduh, nggak nampak. Nah, laporan posisi keuangan. Dah, baru kita ke yang diminta yang C. Susunlah laporan keuangan yang lengkap untuk tahun 2015 yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Oke. Kita buat laporan keuangan. Nah, di sini teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, kita kasih ini. Masih video? Iya. Enggak. Jadi yang seperti saya ucapkan, seperti saya bilang tadi, kita wajib buat ini PT Cinta laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember. Pokoknya kita buat nama perusahaannya, terus laporan apa yang harus kita buat. Nah, kita harus buat ini supaya orang bisa paham gitu loh. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, cara membuat laporan laba ruginya. Penjualan penjualan letakkan sini kan 15.320.000. Terus baru dikurangi retur penjualan, diskon penjualan. Apapun yang buat kasbukan gitu lah. Kurangin kan? Dapatnya segini hasilnya. Oke, baik teman-teman. Jadi penjualan itu kita catat ya 15.320.000. Nah, lalu kita kurangin retur penjualan, diskon penjualan. Itu retur penjualan 271.400, diskon penjualan 440.000. Nah, retur penjualan dan diskon penjualan kita tambah, lalu menghasilkan nih 1.715.400 lah. Lalu kita kurangkan, dengan penjualan, maka hasilnya 14.604.600 dicatat sebagai penjualan bersih. Nah, baru kita catat sini harga pokok penjualan. Persediaan barang dagang awal ditambah persediaan barang dagang awal 4.600.000 ditambah dengan pembelian 6.758.100, lalu ditambah dengan transport pembelian 232.000, lalu dikurangi retur pembelian, kurung ini tandanya berarti kurang ya teman-teman, 370.000, lalu dikurangi diskon pembelian 134.900. Nah, kita jumlah. Oke guys, jadi kita jumlahkan ya, ini ditambah dan yang kurung tadi yang seperti saya bilang ini dikurang, menghasilkan 11.085.200. Lalu dicatat sebagai persediaan barang dagang siap jual. Lalu ada persediaan barang dagang akhir, nih dibuka kurung 3.631.800. Ini nih diambil dari jadi 3.631.800 itu kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan di neraca lajur. Nah, itu dicatat sebagai
sebagai persediaan barang dagang akhir. Dah, lalu dikurangkan oke, gua kembali. Oke. Nah, hasil dari pengurangan ini 11.085.200 dikurang persediaan barang dagang akhir 3.631.800. Nah, hasilnya itu 7.453.400. Nah, kita tanda kurungkan karena tandanya itu kita dikurangkan dengan ini 14.604.600 kita kurangkan, jadi hasilnya gini. Hasilnya itu 7.151.200. Lalu kita buat sini laba kotor beban operasi. Beban-beban kita catat di sini kan dari beban gaji, beban utilitas, beban listrik, beban perlengkapan, beban bunga, beban iklan, bebanan, para beban kita catat semua di sini. Nah, lalu kita jumlahkan. Jadi beban-beban kita tambahkan semua, lalu menghasilkan 2.606.400. Nah, dicatat sebagai total beban operasi. Lalu kita dikurangkan jadi 7.151.200 dikurang 2.606.400 dihasilkan 4.544.800 dicatat sebagai laba operasi. Nah, lalu oke, baik. Jadi di sini ya. Nah, baru ada pendapatan dan beban lainnya. Di sini pendapatan sewa kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan di sini. Nah, lalu kita tambahkan laba operasi ditambah pendapatan sewa. Nah, hasilnya itu dicatat sebagai laba bersih 6.044.800. Dah. Oke. Lalu kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Nah, teman-teman, jadi saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa ini wajib ya. Cinta laporan perubahan ekuitas, supaya judulnya harus di sini kita buat keterangan saldo awal, modal saham, laba ditahan, total ekuitas. Nah, saldo awalnya ini 2.300.000. Lalu laba ditahannya Oke, gua kembali. Nah, baik, di laporan perubahan ekuitas nih, keterangan saldo awal. Nah, modal sahamnya ini 2.300.000. Terus laba ditahannya ada laba ditahan 4.843.400. Lalu ada total ekuitas yaitu 7.143.400. Nah, di sini ada perubahan. Di sini ada baru kita tambahkan laba usaha. Laba usaha ini yang kita ambil dari neraca lajur ya. 6.044.800. Nah, di laba ditahan dan juga di total ekuitas. Lalu kita kurangkan dividen. Kita kurangkan oleh akun dividen. Kita letakkan di laba ditahan dan total ekuitas dengan nominalnya 1.500.000. Nah, maka menghasilkan
Saldo akhirnya modal saham 2.300.000 tetap ya. Terus laba ditahannya 9.388.200. Total ekuitasnya 11.688.200. Nah, baru kita kita buat laporan posisi keuangannya lagi. PT Cinta ya, kita tidak bosan-bosan mengingat. Kita tidak bosan-bosan mengingat. Wah, ini wajib teman-teman. Oke. Nah, kita buat aset di sini, aset akun-akun aset kita letakkan di sini, antara lain ada kas, piutang, cadangan piutang, tak tertagih, persediaan barang dagang, perlengkapan, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan usaha, AKM penyusutan peralatan usaha, piutang sewa. Nah, di sini yang teman-teman yang ada yang ini ya, seperti cadangan piutang tak tertagih, lalu ada AKM penyusutan peralatan, itu tuh kita kurangkan ya. Kita buat tanda kurung sini yang melambangkan artinya dikurangkan. Nah, setelah kita letakkan semua akun aset di sini, lalu kita jumlahkan. Nah, total aset di sini ialah 14.399.700. Lalu kita buat di sini liabilitas. Nah, akun-akun liabilitas antara lain itu utang-utang. Kayak seperti utang dagang, utang bank, utang bunga, utang gaji. Lalu kita letakkan semua di sini, lalu kita jumlahkan. Nah, di sini total utangnya 2.711.500. Lalu ada ekuitas. Nah, akun-akun ekuitas antara lain itu seperti modal saham, laba ditahan, laba usaha, dividen, terus lalu nih ya khusus kayak dividen nih. Dividen, kalau ada dividen berarti itu kita kasih kita kasih tanda kurung yang berarti itu melambangkan dikurang. Nah, setelah kita jumlahkan, total ekuitasnya di sini 11.688.200. Setelah liabilitas ekuitas ditotalkan, lalu kita jumlahkan total liabilitas dan ekuitas ya. Sabar teman-teman, kita jumlahkan. Kelas 399.700 Nah, nih ada pesan nih. Jadi hasilnya segini ya teman-teman. Lalu jadi kita lanjut ke yang diminta ini, buatlah jurnal penutup. Nah, jurnal penutup kita buat di sini ya. Kita buat penjualan, kita letakkan di debit. Pendapatan sewa kita letakkan di debit. Lalu ikhtisar laba rugi kita letakkan di kredit. Ikhtisar laba rugi. Lalu ada ikhtisar laba rugi kita letakkan di debit. Nah, yang kita letakkan di kredit tuh seperti harga pokok penjualan, terus beban-beban kita letakkan di kredit. Nah, setelah itu baru kita buat lagi akun ikhtisar laba rugi, kita letakkan di debit. Nah, yang kita letakkan di kredit itu akun laba ditahan. Lalu
Setelah itu kita letakkan laba ditahan ini, kita letakkan di debit. Nah, yang di kredit itu teman-teman, itu ialah akun dividen. Pokoknya pendapatan sewa di debit, baru ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi di debit, harga pokok penjualan, terus akun-akun beban itu kita letakkan di kredit. Setelah itu ikhtisar laba rugi di debit lagi, baru laba ditahan di kredit. Terus laba ditahan di debit, yang di kreditnya dividen. Nah, seperti itulah cara membuat jurnal penutup. Lalu ada kita diminta untuk buat jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini kita buat ketika jurnal penyesuaiannya itu ada akun utang atau akun piutang. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di tanggal 2 Januari. Nah, di sini. Beban bunga di debit, utang bunga di kredit. Nah, ini ya kalau di jurnal penyesuaiannya. Terus baru piutang sewa di debit, pendapatan sewa di kredit. Terus beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Nah, kita lihat. Nah, jadi teman-teman, jurnal pembalik ini kita balikkan aja. Kan tadi di jurnal penyesuaian, beban bunga di debit, utang bunga di kredit. Kita balikkan aja. Utang bunga di debit, beban bunga di kredit. Nah, tadi di penyelesaiannya juga ada piutang sewa di debit, pendapatan sewa di kredit. Kita balikan aja. Piutang sewa, pendapatan sewa di debit, piutang sewa di kredit. Lalu tadi ada juga lagi beban gaji di debit, terus utang gaji di kredit. Nah, kita balikan. Pokoknya jurnal pembalik ini ketika jurnal penyelesaiannya itu ada akun utang atau piutang. Nah, cara buatnya itu tinggal kita balik aja. Kayak ginilah teman-teman. Terus baru ada jurnal koreksi. Nah, di sini kan ada tadi ya minta jurnal koreksi. Di sini. Bagaimana jurnal koreksi atas penerimaan kas atas penjualan 450.000 dicatat sebagai membayar gaji. Nah, let's see. Let's see. Oke. Oke, seharusnya kita catat itu kasnya di debit, penjualannya di kredit, ya kan? Penjualannya itu di kredit. Jadi yang dicatat dia malah beban gaji di debit, kasnya di kredit. Nah, nominalnya juga salah kawan-kawan. Nah, udahlah salah di nama akunnya, salah pula di di nominalnya. Jadi cara jurnal koreksinya ya, yang harus pembetulannya yaitu kas di debit, beban gaji di kredit, penjualan di kredit. Nah, kasnya itu 880.000, beban gajinya 430.000, penjualannya 450.000. Nah, kasnya ini didapat dari penjumlahan ini, beban gaji dan penjualan. Salah. Betul salah. Ya, sorry. Jadi beban kasnya ini dihasilkan dari penjumlahan beban gaji dan penjualan. Oke. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat saya menjelaskan, ada kebisingan juga. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Saya ulangi lagi. Saya Gazi Atori undur diri. Saya akhiri
dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.